Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Fitriani Sinaga, peserta Laskar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, Angkatan 8, Kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang resume agenda 2 mengenai kelanjutan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabel dan kompeten. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Alat akuntabilitas antara lain yang pertama, perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS. Yang kedua, kontrak kinerja. Semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Yang ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel, yang pertama adalah kepemimpinan, kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab atau responsibilitas, yang kelima keadilan, keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, 9 konsisten. Panduan perilaku atau kode etik akuntabel. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Sekarang, mari kita membahas mengenai kompeten. Kompeten adalah mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kompeten merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu yang baik dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan selanjutnya, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Selanjutnya, untuk meningkatkan kompetensi diri, dapat dilakukan yaitu merubah mindset.
mengembangkan mandiri secara heterogenik atau net-centric berbasis sumber pembelajaran utama dari internet. Selanjutnya, memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja, tempat bekerja, atau tempat lain. Selanjutnya, melakukan jejaring formal atau informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain di dalam maupun di luar organisasi. Prinsip pengembangan kompetensi ASN, di mana upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Kemudian, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang terakhir, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Panduan perilaku atau kode etik kompeten, yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kedua membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Demikianlah pembahasan kita mengenai nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua ya. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.